Halo semuanya, balik lagi di App Review ID bersama gue Giar. Jadi beberapa waktu yang lalu gue dikirimin sebuah keyboard mechanical low profile dari Digital Alliance Indonesia, yaitu Digital Alliance Mecha 6 RGB LP atau low profile. Selanjutnya biar lebih gampang gue akan sebut keyboard ini dengan DA Mecha 6 RGB LP, supaya lebih singkat aja. Setelah nyobain keyboard ini selama kurang lebih 1 mingguan, berikut ini review singkatnya versi App Review ID. DA Mecha 6 RGB LP ini dijual dengan harga Rp385.000 di official store-nya Digital Alliance di Tokopedia dan juga Shopee. Sebuah harga yang menurut gua cukup berani untuk dipasang oleh si Digital Alliance. Di dalam paket pembelian ini kita bakalan dapat satu unit keyboard, sebuah kabel USB A to C sepanjang 1,2 meter, ada manual book, satu buah additional switch, kemudian juga switch puller dan keycap puller. Buat kalian yang suka keyboard compact dan gampang buat dibawa-bawa, mungkin keyboard ini bisa jadi salah satu pilihan. DA Mecha 6 RGB LP ini adalah keyboard dengan layout 60% dan total itu 61 key. Beda dengan keyboard mechanical biasa, keyboard ini adalah keyboard mechanical low profile di mana memiliki ukuran switch dan keycaps yang lebih tipis dari biasanya. Hal ini tentu aja bikin ukuran si keyboardnya ini jadi lebih ringkas lagi. Walaupun cuma punya layout 60%, keyboard ini tetap menghadirkan arrow key. Di saat biasanya keyboard 60% itu nggak ada arrow key-nya. Alhasil arrow key di keyboard ini nyatu sama tombol lain dan untuk pencet arrow-nya harus pakai bantuan FN. Jujur gue masih butuh penyesuaian sih untuk mencet arrow key tapi harus pakai FN kayak gini. Karena kan biasanya tinggal kita pencet-pencet aja arrow key-nya. Bukan masalah yang besar, tapi kalau lu kerjanya sangat membutuhkan peran arrow key, mungkin hal ini bisa jadi pertimbangan. Keyboard ini punya dua pilihan warna, yaitu black dan white. Gue sih prefer yang white karena menurut gue RGB light di keyboard ini jadi lebih match ketika digabung dengan warna putih dari si keyboardnya. Ngomong-ngomong soal RGB light, keyboard ini punya 18 mode RGB yang bisa kita ganti sesuka hati. Terus ada 4 tingkat kecerahan juga. Dan yang terpenting RGB lightnya ini bisa dimatiin juga kalau kita memang nggak suka sama RGB-RGB-an. Secara build quality menurut gua keyboard ini masih bisa lebih oke sih di harga segini. Menurut gua build quality-nya cukup lumayan aja, nggak yang gimana-gimana banget. Gua nggak tahu ya kalau di unit lain, tapi untuk di unit yang gua dapat, di bagian kaki keyboardnya ini lumayan kerasa ringkih dan goyang-goyang gitu. Kemudian untuk material yang digunakan ini adalah ABS plus plate metal. Keyboard ini juga dilengkapi dengan magnetic frame cover berbahan ABS yang bisa dicopot pasang. Hal ini tentu ngebantu banget ketika kita mau bersihin keyboardnya itu nggak perlu bongkar-bongkar yang perlu effort banget. Cukup angkat magnetic frame covernya dan kuas-kuasin di sela-sela keycapsnya. Terus untuk keycaps keyboard ini jenisnya itu bottom pudding dan double injection yang udah shine through juga. Ketebalannya sendiri cukup standar aja, bahkan menurut gue sih rada terbilang tipis. DA Mecha 6 RGB LP ini menggunakan switch OTEMU GTMX yang udah removable. Artinya switchnya bisa diganti-ganti selama masih OTEMU GTMX. Untuk pilihan switchnya sendiri ada blue, red, dan juga brown switch. Untuk unit yang gue pegang ini adalah yang versi red switch. Berikut ini untuk hasil sound testnya. Gue udah pakai keyboard ini selama semingguan buat kerja sehari-hari yang mostly sih buat ngetik-ngetik aman-aman aja ya, nggak ada masalah. Feel ngetiknya lumayan enak walaupun to be honest suaranya itu biasa aja buat gue. Kemudian juga terdapat banyak rattle di tombol-tombol yang panjang kayak spacebar, backspace, shift kiri kanan, dan juga enter. Rattle ini terjadi karena di tombol-tombol tersebut itu nggak ada stabilizernya. Ya mungkin buat kalian yang suka modif keyboard bisa nambahin stabilizer supaya rattle-nya itu jadi hilang.
Karena keyboard ini menggunakan koneksi wired, untuk main game juga gue yakin aman ya, nggak bakalan ada delay sama sekali. Kalau keyboard ini punya koneksi wired dan wireless 2,4 GHz saja, menurut gue sih bakalan lebih mantep lagi. Apalagi kan keyboard ini udah compact 60%. Sayang banget kalau bisa dibawa kemana-mana tapi koneksinya cuma support via kabel aja. Kalau untuk ditaruh di setup PC rumahan dengan tema minimalis, compact juga oke-oke aja sih. Cuma ya itu, harus merelakan ada kabel di atas meja karena keyboard ini masih belum wireless. Kesimpulan dari gua, buat kalian yang mau cobain feel pakai keyboard mechanical low profile, boleh beli keyboard dari Digital Alliance ini. Karena saat ini setahu gua keyboard mechanical low profile itu yang di bawah 500.000 masih jarang banget pemainnya. Tapi jangan berekspektasi berlebihan, feel-nya tentu nggak sama dengan keyboard mechanical low profile jutaan dari Keychron. Tapi menurut gue udah cukup oke juga kok. Oke, segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe kalau suka sama videonya, dislike kalau nggak suka. Tinggalin komentar kalau ada saran, pertanyaan, atau apapun. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.